Selamat siang Pak Bagus. Perkenalkan, nama saya Patrisius Aditya Pranata dari kelas 12 TPGM nomor absen 27. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa saja yang akan kita pelajari dalam camp ini. Terutama kita akan menggunakan software Master Camp di sekolah nanti. Pertama, saya akan menjelaskan dasar, contohnya tentang tahapan sebelum melakukan pemrograman. Di sini tentunya yang pertama itu kita pelajari gambar. Gambar seperti apa atau benda kerja seperti apa yang akan kita peroleh, yang akan kita kerjakan nanti itu pastinya dibuat gambar kerja dulu, dan gambar kerja itu ya kita pelajari seperti kontur apa saja yang terdapat dalam benda kerja tersebut. Lalu kita cek dan tentukan ukuran material mentah. Tentu saja ini masih masuk dalam mempelajari gambar dengan mengecek ukuran. Maksud saya di sini setelah kita mempelajari gambar tersebut, kita mengukur benda yang akan kita kerjakan nanti. Lalu tentukan urutan proses yang akan dikerjakan. Contohnya setelah kita melakukan proses milling kontur, lalu kita membuat lubang dengan kedalaman sekian, lalu kita membersihkan sisi-sisi tajam dengan chamfering di setiap sisi tajam tersebut dan sebagainya. Lalu setelah itu kita membuat gambar yang akan dikerjakan. Buat membuat gambar yang akan dikerjakan di sini, kita membuat gambar di dalam software CAM tersebut. Kita membuat gambar dengan menyertakan kontur-kontur yang ada di gambar kerja sebelumnya. Lalu tentukan proses pencekaman, apakah dengan menggunakan vise, tanggem, atau menggunakan penjepit di slot apabila bendanya besar atau tidak, sehingga tidak bisa dijepit dengan menggunakan tanggem. Lalu lakukan proses pemrograman. Pemrograman di sini ialah hasil konversi dari gambar kerja, dari gambar yang telah kita buat dari software CAM tadi, yang telah diubah menjadi kode untuk proses CNC itu sendiri. Lalu selanjutnya ada konsep cutting. Di sini ada tool rotation RPM dari putaran cutting tool itu sendiri atau alat potong. Di sini juga yang dijelaskan menggunakan flat end mill atau pisau milling biasa. Lalu di sini ada gigi dari mata potong itu sendiri yang memotong benda kerja. Ada axial depth cut atau kedalaman yang dihitung secara vertikal, dan radial depth cut yang maksudnya kedalaman secara mendatar. Lalu ini dia yang dimaksud dengan gambar kerja yang ada dalam proses pertama tadi. Selanjutnya tahap kedua tadi, tentukan urutan proses. Dari sini kita, dari gambar kerja yang tadi, kita menemukan di sini bahwa kita akan melakukan proses facing, lalu membuat kontur luar, lalu selanjutnya ada membuat kontur 1 dengan allowance 0,25 setiap sisi, finishing kontur, lalu tahap 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya cek ukuran material dan tentukan pencekaman. Material dengan ukuran awal 110 x 70 x 40, lalu pencekaman direncanakan 5 hingga 7 mm di dalam tanggem maksudnya, supaya tidak mengganggu raw material, dan clamping digambar dengan level yang berbeda. Lalu pilih mesin yang cocok digunakan untuk membuat benda kerja tersebut, untuk memproses benda kerja tersebut. Contohnya mesin milling CNC. Lalu pilih jenis mesin dan kontrol yang sesuai. Lalu selanjutnya pilih stock setup. Ini maksudnya kita men-setting dalam software CAM itu sendiri. Lalu masukkan ukuran material, dan jika sudah ada gambar material, pilih bounding box, lalu pilih
kemudian buat window di gambar material. Selanjutnya kita membuat kontur. Buat kontur menggunakan metode area mill yang digunakan untuk proses pengerjaan roughing dan area yang dikerjakan meliputi sisi luar benda kerja. Lalu untuk area terluar, dan pastikan raw material sudah digambar dan pilih dari kontur terluar. Lalu di sini ditunjuk bahwa allowance regions itu maksudnya batas area yang dikerjakan dari benda kerja yang digambar, kita gambar di software. Lalu cutting parameter. Cutting parameter ada cutting method dengan metode climbing. Lalu XY step over, besar pergeseran alat potong 70% dari diameter untuk roughing. Dengan catatan axial depth tidak bisa dalam. Lalu untuk stock to lift atau sisa ukuran untuk finishing, kita sisakan 0,3 mm di setiap sisinya. Selanjutnya depth of cut itu sendiri. Depth of cut dalam metode ini ada yang aksial. Yang pertama ini akan saya jelaskan secara aksial atau sumbu Z sedalam 0,7 sampai 1 mm. Lalu clearance atau area pembebasan tool. Lalu ada retract, tool bebas, dan depth, kedalaman kontur sesuai dengan gambar yang ada. Gambar yang ada maksudnya saya jelaskan di sini. Lalu seperti ini kira-kira preview untuk pergerakan dari pisau fresh atau cutting tool, pisau milling itu sendiri, pergerakan dari end mill cutter tadi. Ini maksudnya preview ketika end mill, mesin memproses benda kerja yang telah kita desain, yang telah kita buat di software CAM tadi. Selanjutnya ada pocket. Metode yang digunakan dalam untuk proses CAM dan CNC ini juga ada metode pocket. Lalu ketika kita melakukan proses pocket ini, kita memilih atau select chaining area yang akan dilakukan proses pocket. Contohnya seperti di sini. Sini ada slot atau yang nanti kita ada sketch yang membentuk slot yang nanti akan kita lakukan proses pocket. Lalu selanjutnya pilih tool yang akan digunakan. Tool yang akan digunakan ya contohnya seperti pisau milling ini. Dalam pekerjaan ini karena pocket dalam gambar kerja tadi ada R4, maka end mill yang digunakan adalah 2 kali dari R tadi, berarti 4 kali 2, berarti pisau yang digunakan adalah pisau diameter 8. Namun dalam proses ini kita akan menggunakan diameter 6. Tidak masalah karena pisau kalau cutting toolnya diameter lebih kecil, karena tetap masih bisa untuk digunakan untuk memproses benda kerja. Kalau pisau fresh lebih besar, diameternya itu yang tidak bisa karena tidak sesuai dengan ketentuan nantinya. Lalu pilih cak atau penjepit mata potong yang sesuai atau pilih arbor yang sesuai. Setting overhang panjang tool yang keluar semisal 35 mm, 40, 30 dan sebagainya. Lalu cutting parameter. Machining direction climb. Pilih type, pilihnya standar, pocket type-nya pilih yang standar. Island facing adalah pocket yang di dalam pocket ada area yang tidak boleh disayat. Maksudnya di sini itu adalah ya batas dari pocket itu sendiri, dari slot yang ada yang kita buat itu, dari pocket yang kita buat itu ada batas-batasnya. Lalu stock to lift persisinya ada 0,2 mm. Lalu roughing, cutting metodenya dengan metode high speed.
Lalu corner smoothing radiusnya sebesar 0,5 mm. Lalu entry motion of metode plunging yaitu end mill secara aksial turun sesuai depth of cut yang disetting. Metode ini digunakan jika permukaan pada area entry end mill sudah diberi lubang awalan. Ramp, metode entry motion ramp. End mill akan menuju axial depth secara miring. Lalu ada helix, end mill akan menuju axial depth of cut dengan gerakan helix. Lalu lead in dan out. Gerakan alat potong masuk dan keluar dari area yang disayat. Lalu DOC, depth of cut secara aksial. Depth of cut secara aksial ini untuk pocket yang pejal, tidak boleh dalam. Perhatian konstruksi dari cutting edge end mill. Untuk pocket yang sudah ada lubang awalan berarti dalam hal ini proses penyayatan mendekati pembuatan slot atau proses side cutting. Maka axial depth of cut bisa dimaksimalkan. Selanjutnya ini adalah tool pads dalam pembuatan yang akan digunakan dalam pembuatan pocket nanti. Begitupun ini juga preview dari pembuatan pocket yang nanti akan digunakan, yang akan berjalan ketika dikerjakan dengan mesin nanti. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.